Orang mengira ketika Anda ingin mengubah hidup, Anda perlu memikirkan hal-hal besar. Namun, pakar kebiasaan terkenal kelas dunia, James Clear, telah menemukan sebuah cara lain. Ia tahu bahwa perubahan nyata berasal dari efek gabungan ratusan keputusan kecil. Dari mengerjakan 2 push-up sehari, bangun 5 menit lebih awal, sampai menahan sebentar hasrat untuk menelpon. Ia menyebut semua tadi sebagai Atomic Habits. Dalam buku terobosan ini, Clear pada hakikatnya mengungkapkan bagaimana perubahan-perubahan sangat remeh ini dapat tumbuh menjadi hasil-hasil yang sangat mengubah hidup. Ia menyingkap beberapa trik sederhana dalam hidup kita dan menggali ke dalam teori psikologi dan neuroscience paling baru untuk menerangkan mengapa semua itu penting. Dalam rangka itu, ia menceritakan kisah-kisah inspiratif para peraih medali emas Olimpiade, para CEO terkemuka, dan ilmuwan-ilmuwan istimewa yang telah menggunakan sains tentang kebiasaan-kebiasaan kecil untuk tetap produktif, tetap termotivasi, dan bahagia. Perubahan-perubahan kecil ini akan mendatangkan pengaruh revolusioner pada karir Anda, hubungan pribadi Anda, dan hidup Anda. Assalamualaikum, jumpa lagi dalam Buku Laris Top 10. Kali ini kita akan mereview sedikit buku yang berjudul Atomic Habits karya James Clear, perubahan kecil yang memberikan hasil luar biasa. Cara mudah dan terbukti untuk membentuk kebiasaan baik dan menghilangkan kebiasaan buruk. James Clear adalah penulis dan penceramah yang berfokus pada kebiasaan pembuatan keputusan dan perbaikan berkelanjutan. Karyanya dimuat dalam The New York Times, Time, dan Entrepreneur, serta CBS This Morning. Situs webnya memperoleh jutaan kunjungan tiap bulan, dan ratusan ribu di antaranya berlangganan email newsletternya yang populer. Ia pembicara reguler di perusahaan-perusahaan seperti Fortune 500, dan buah karyanya dipakai oleh tim-tim di NFL, NBA, dan MLB. Melalui kursus online-nya, The Habits Academy, Clear telah membantu lebih dari 10.000 pemimpin, manajer, pelatih, dan guru. The Habits Academy merupakan platform pelatihan utama bagi individu dan organisasi yang berminat membangun kebiasaan-kebiasaan lebih baik dalam hidup dan dunia kerja. James Clear mengatakan orang sering merasa sulit mempertahankan kebiasaan-kebiasaan baik lebih dari beberapa hari, bahkan dengan upaya yang tulus dan terkadang dengan dorongan motivasi sesaat. Kebiasaan seperti berolahraga, bermeditasi, menulis buku harian, dan memasak adalah sesuatu yang menyenangkan selama sehari atau 2 hari, tapi setelah itu menjadi sesuatu yang mengganggu. Bagaimanapun, begitu terbentuk kebiasaan, itu terkesan melekat untuk selamanya, terutama kebiasaan-kebiasaan yang tidak diinginkan, seperti kebiasaan mengkonsumsi junk food, terlalu lama menonton televisi, atau bermain ponsel, duduk melamun dan merokok. Semuanya bisa terasa mustahil dihilangkan. Mengubah kebiasaan menjadi sulit karena 2 alasan. Yang pertama, kita berusaha mengubah sesuatu tapi salah sasaran, dan yang kedua, kita berusaha mengubah kebiasaan dengan cara yang keliru. James Clear menjelaskan lebih lanjut terkait alasan pertama dengan membuat 3 lapisan perubahan perilaku. Lapisan pertama dan terluar adalah perubahan hasil. Lapisan ini terkait dengan mengubah hasil seperti menurunkan berat badan, menerbitkan buku, memenangkan kejuaraan. Kebanyakan sasaran yang Anda tetapkan berhubungan dengan lapisan perubahan ini. Lapisan kedua berada di tengah adalah perubahan proses. Lapisan ini terkait dengan mengubah kebiasaan dan sistem, menerapkan rutinitas baru di tempat olahraga, merapikan meja kerja supaya aliran kerja lebih baik, mengembangkan latihan meditasi. Kebanyakan kebiasaan yang Anda bangun terkait dengan lapisan ini.
Lapisan ketiga dan paling dalam adalah perubahan identitas. Lapisan ini terkait dengan mengubah keyakinan pandangan Anda tentang dunia, tentang citra diri Anda, penilaian Anda terhadap diri sendiri dan orang lain. Sebagian besar keyakinan, asumsi, dan kecenderungan yang Anda pegang terkait dengan lapisan ini. James Clear memaparkan bahwa hasil adalah hal-hal yang Anda dapatkan, proses terkait dengan apa yang Anda lakukan, dan identitas terkait dengan apa yang Anda yakini dalam hal membangun kebiasaan-kebiasaan yang tahan lama. Masalahnya bukan bahwa lapisan satu lebih baik atau lebih buruk daripada lapisan lain. Semua tingkat perubahan berguna dengan caranya sendiri-sendiri. Masalahnya ada pada arah perubahan. Banyak orang memulai proses pengubahan kebiasaan dengan berfokus pada apa yang ingin mereka raih. Ini mengantar kita ke kebiasaan berbasis hasil. Alternatif lainnya adalah membangun kebiasaan berbasis identitas. Dengan pendekatan ini, kita mulai dengan berfokus pada kita ingin menjadi sosok seperti apa. Penulis mencontohkan ada dua orang sedang berusaha berhenti merokok. Ketika ditawari rokok, orang pertama menjawab, "Tidak, terima kasih, saya berusaha berhenti." Sekilas kedengarannya seperti jawaban yang masuk akal, padahal orang ini masih percaya bahwa dia adalah perokok yang sedang berusaha melakukan hal lain. Dia berharap perilakunya berubah sembari membawa keyakinan yang sama. Sedangkan orang kedua menolak dengan berkata, "Tidak, terima kasih, saya bukan perokok." Itu perbedaan kecil, tapi pernyataan ini mengisyaratkan perubahan identitas, di mana merokok adalah bagian dalam kehidupan lama, bukan kehidupan saat ini. Dia tak lagi mengidentifikasi diri sebagai orang yang merokok. Perilaku yang tidak bersesuaian dengan identitas diri tidak akan tahan lama. Anda mungkin ingin menjadi lebih kaya, tapi identitas Anda menunjukkan orang yang konsumtif, bukan produktif. Jadi, Anda cenderung berbelanja daripada mendapatkan uang. Anda mungkin ingin menjadi lebih sehat, tapi Anda terus mendahulukan kenyamanan daripada kesuksesan. Jadi, Anda cenderung bermalas-malasan daripada berolahraga. Mengubah kebiasaan itu sulit jika Anda tidak pernah mengubah keyakinan mendasar yang mengantar ke perilaku lama. Anda mungkin mempunyai sasaran baru dan rencana baru, tapi Anda tidak mengubah siapa Anda. Perubahan perilaku yang sejati adalah perubahan identitas. Anda mungkin memulai suatu kebiasaan karena motivasi, tapi satu-satunya penyebab yang membuat Anda bertahan adalah karena kebiasaan itu merupakan bagian dari identitas Anda. Seseorang dapat membujuk dirinya untuk berolahraga atau menyantap makanan sehat sekali atau dua kali. Tapi jika orang itu tidak mengubah keyakinan di balik perilaku tersebut, sulit untuk mempertahankannya dalam jangka panjang. Perbaikan hanya sementara, kecuali menjadi bagian dari siapa diri Anda. James Clear memberikan beberapa contoh lain. Saya payah ketika berbicara tentang arah. Saya bukan manusia yang bisa bangun pagi. Saya payah dalam mengingat nama orang. Saya selalu terlambat. Saya payah kalau berurusan dengan teknologi. Saya payah dalam matematika. Dan masih banyak lagi ketika Anda mengulang cerita kepada diri sendiri selama bertahun-tahun, mudah untuk terjerumus ke dalam mental ini dan menerimanya sebagai fakta. Pada waktunya, Anda mulai menolak aksi-aksi tertentu, karena itu tidak sesuai dengan siapa saya. Ada tekanan internal untuk mempertahankan citra diri Anda dan berperilaku dengan cara yang konsisten dengan keyakinan-keyakinan Anda. Anda menemukan segala cara agar tidak berlawanan dengan diri Anda sendiri.
Itu sebabnya Anda tidak dapat terlalu terikat pada satu versi identitas. Kemajuan menuntut pembelajaran ulang menjadi versi diri yang paling baik. Menuntut Anda terus-menerus mengedit keyakinan-keyakinan Anda dan meningkatkan serta memperluas identitas Anda. Identitas Anda berasal dari kebiasaan Anda. Anda tidak dilahirkan dengan keyakinan bawaan. Setiap keyakinan, termasuk tentang diri sendiri, dipelajari dan dikondisikan melalui pengalaman. Lebih tepatnya, kebiasaan Anda tergantung pada bagaimana Anda mewujudkan identitas Anda. Ketika merapikan tempat tidur setiap hari, Anda mewujudkan identitas orang yang terorganisasi. Ketika menulis setiap hari, Anda mewujudkan identitas orang yang kreatif. Ketika berolahraga tiap hari, Anda mewujudkan identitas orang yang atletis. Makin sering Anda mengulang suatu perilaku, makin sering Anda memperkuat identitas yang terkait dengan perilaku itu. Dalam kenyataan, kata identitas awalnya diturunkan dari kata Latin essentitas yang berarti ada, dan identidem yang berarti berulang. Jadi, identitas Anda secara harfiah adalah ada yang diulang. Apapun identitas Anda saat ini, Anda hanya mempercayainya karena Anda memiliki bukti tentangnya. Kalau Anda pergi ke tempat ibadah selama 20 tahun, Anda mempunyai bukti bahwa Anda seorang religius. Jika Anda belajar biologi selama 1 jam setiap malam, Anda mempunyai bukti bahwa Anda rajin. Jika Anda pergi ke tempat olahraga, meskipun sedang turun hujan, Anda mempunyai bukti bahwa Anda berkomitmen untuk tetap bugar. Makin banyak bukti bahwa Anda memiliki suatu keyakinan, makin kuat Anda akan meyakininya. Identitas baru memerlukan bukti baru. Bila terus menampilkan suara mendukung yang sama seperti yang biasanya, Anda akan mendapatkan hasil yang sama seperti yang biasanya. Kalau tidak ada yang berubah, tidak ada pula yang akan berubah. James Clear memberikan proses 2 langkah yang sederhana yang bisa mengubah identitas. Pertama, putuskan tipe orang yang Anda inginkan atau cita-citakan. Kedua, buktikan pada diri sendiri dengan kemenangan-kemenangan kecil. James Clear menambahkan, Anda memiliki kekuasaan untuk mengubah keyakinan terhadap diri sendiri. Identitas Anda tidak terpahat pada batu. Setiap saat Anda mempunyai pilihan. Anda dapat memilih identitas yang ingin Anda perkuat setiap hari dengan kebiasaan-kebiasaan yang Anda pilih hari ini. Dan ini mengantar kita ke tujuan lebih mendalam serta alasan sesungguhnya mengapa kebiasaan itu penting. James Clear menggambarkan sebuah siklus lingkaran kebiasaan yang secara ringkas, di mana pertama, petunjuk memicu gairah yang memotivasi tanggapan, kemudian mengantarkan ke ganjaran yang itu memuaskan gairah dan akhirnya terkait lagi dengan petunjuk. Bersama-sama keempat langkah ini membentuk lingkaran umpan balik neurologis: petunjuk, gairah, tanggapan, ganjaran, yang akhirnya memungkinkan Anda menciptakan kebiasaan yang otomatis. Siklus ini dikenal dengan lingkaran kebiasaan. Penulis membagi 4 tahap ini menjadi 2 fase: fase masalah dan fase solusi. Fase masalah terdiri atas petunjuk dan gairah. Dan ini terjadi ketika Anda sadar ada sesuatu yang perlu berubah. Fase solusi terdiri atas tanggapan dan ganjaran, yaitu ketika Anda beraksi dan meraih perubahan yang Anda dambakan. Ketika menjadi dewasa, kita jarang memperhatikan kebiasaan-kebiasaan yang berjalan dalam hidup kita. Kebanyakan kita tidak pernah berpikir 2 kali tentang kenyataan bahwa kita menyimpul tali sepatu dulu setiap pagi, atau melepas kabel pemanggang roti setelah menggunakannya, atau selalu berganti baju yang lebih nyaman segera setelah tiba di rumah dari tempat kerja. Setelah puluhan tahun, mental kita terprogram secara otomatis masuk ke pola pikir dan bertindak seperti itu.
4 tahapan atau 4 kaidah inilah yang kemudian oleh penulis jabarkan di bab-bab berikutnya dalam buku Atomic Habits ini. Buku yang menurut saya sangat menarik dan berbobot untuk menciptakan kehidupan yang jauh lebih berkualitas. Buku softcover ini memiliki 341 halaman, diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta, sudah memasuki cetakan kelima pada Juni 2020 dan dijual dengan harga Rp108.000. Selamat membaca dan jangan lupa tinggalkan komentar di channel YouTube ini karena ada 1 buah buku bagi komentar yang terpilih. Terima kasih dan sampai jumpa di buku laris top 10 berikutnya. Wassalamualaikum.